Di perantauan sebenarnya aku pernah beberapa kali ya mengalami tindakan kejahatan. Jika kamu baru pertama kali atau memiliki rencana untuk merantau, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya ketika kalian di perantauan itu dalam keadaan aman. Preview. Preview. Sebagai perantau, tentu kita pasti akan mengalami beberapa tantangan. Salah satunya yang tadi aku sebutkan ya, untuk menjaga bagaimana diri kita itu supaya tetap aman dan terhindar dari tindak kejahatan. Aku mau sedikit cerita tentang pengalamanku di perantauan. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan ya teman-teman berdasarkan pengalaman aku pribadi dan ini harapannya dapat memberikan bayangan atau membuat kalian itu semakin tahu bahwa di perantauan itu harus menyiapkan beberapa hal nih gitu. Oke, sebelum aku masuk ke pembahasannya, di sini aku mau cerita sedikit teman-teman tentang kisahku di perantauan. Aku nggak ada niat untuk menakut-nakuti, tapi di sini aku hanya mau sharing aja apa yang pernah terjadi ke aku dan apa yang selanjutnya dilakukan. Di perantauan sebenarnya aku pernah beberapa kali ya mengalami tindakan kejahatan. Yang pertama itu pada saat mengendarai sepeda motor. Jadi pada saat aku mau mengendarai motor atau saat di perjalanan itu tiba-tiba ada orang yang nyamperin. Ini bukan kayak pengemis yang ada di lampu merah terus minta-minta dan semua orang samperin, enggak. Tapi ini situasinya beda teman-teman. Ya dimana saat itu memang cuman aku aja gitu yang dicari. Yang pertama itu aku saat pulang dari kantor ya ke kosan gitu. Memang sih situasinya itu udah sore gitu. Jadi pada saat di jalan gitu ya, aku lagi berkendara motor itu tiba-tiba ada orang dari belakang yang mepet gitu ya, yang minta tolong berhenti gitu. Terus saat aku berhenti ya dia itu kayak bilang kalau dia itu butuh uang, mau pulang kampung, terus dia bilang juga orang tua sakit, dan dia juga kayak menawarkan barang, yang dimana pada saat itu dia bukan seperti orang yang berjualan, teman-teman, tapi ya aku nggak tahu motifnya apa gitu. Jadi pokoknya dia itu ingin minta uang kayak gitu. Ya udah, aku kasih aja kan saat itu. Cuman nggak banyak. Terus kejadian berikutnya di hari yang berbeda ya, tapi konteksnya masih sama itu saat aku baru mau pulang dari kantor. Jadi di parkiran kan kebetulan parkirannya itu di jalan raya gitu ya, di samping jalan. Terus saat malam hari kebetulan itu di parkir aku sendiri dan aku nggak tahu entah dari mana ada orang itu tiba-tiba deketin ya dengan motif yang sama juga, dengan alasan yang sama. Dia bilang mau pulang kampung, nggak punya uang gitu ya. Terus dia bilang mau jualan barangnya dia. Ya karena aku udah pernah ngalamin sebelumnya, jadi aku kejadian yang kedua ini ya udah aku tegas bilang enggak gitu. Terus itu kan kejadian saat di jalan raya ya. Jadi kejadian di kos juga aku pernah nih ya. Yang pertama itu aku mengalami kecurian laptop yang dimana itu laptop minjem teman-teman. Dan ya aku harus ganti rugi gitu. Aku kan sebagai peminjam merasa nggak bertanggung jawab, ya udah aku ganti laptop itu. Terus kejadian yang kedua nih sama juga di kos, cuman situasinya beda ya. Kalau yang kejadian pertama itu kan aku nggak ada di kos. Nah kejadian yang kedua ini aku ada di dalam kosnya. Jadi di dalam kamar itu kan aku ada dua pintu ya, pintu depan dan juga pintu belakang. Kebetulan saat itu situasinya lagi mati listrik dan panas banget di dalam kamar, itu siang hari. Aku juga ngantuk kan, jadi ya udah aku tidur, cuman pintu belakang itu aku buka supaya apa? Supaya ada angin yang masuk kan, karena itu lagi mati listrik dan aku nggak kuat, panas banget gitu. Tapi untungnya saat itu ya aku juga nggak tahu entah kenapa gitu, kayak tiba-tiba bangun dan ngelihat orang gitu di dalam kamar saat aku tidur itu. Aku kaget kan. Nah, habis itu ya udah dengan berbagai macam alasan dia, aku nggak bisa terima pokoknya kan. Karena ya gimana gitu loh, orang lagi tidur siang terus masuk lewat dalam gitu kan. Dan untungnya saat itu juga yang aku cek itu adalah barang-barang berharga ya. Dan aku seketika saat bangun langsung melihat semua HP, semua laptop, semua dompet dan barang lainnya gitu dan masih dalam keadaan aman. Ya udah aku nggak terlalu banyak cincong lah itu. Jadi ya udah
dia pergi gitu aja dan lewat pintu belakang, yang dimana pintu belakang itu sempit teman-teman ya, dan kalau mau akses ke kamarku itu harus melewati satu kamar sebelumnya, dan itu kejadian yang benar-benar nggak pernah aku lupakan sampai saat ini. Oke, apapun itu ya pengalamanku kemarin, udah kita lupakan aja. Di sini aku mau kasih tahu beberapa hal yang sebaiknya kalian lakukan supaya hal yang aku alamin itu nggak kejadian sama kalian tentunya. Yang pertama ini persiapan sebelum berangkat. Justru keamanan kalian itu dimulai ketika kalian sebelum menginjakkan kaki di tanah perantauan. Jadi sebelum kalian sampai, ya kalian lebih baik prepare dulu ya, cari-cari berita, informasi tentang tempat yang ingin kalian tuju, kira-kira yang jarang masuk berita atau jarang terkena konflik itu di daerah mana gitu. Jadi kalau kalian udah dapetin daerahnya, kalian bisa cari kos-kosan yang ada di situ. Dan tentu juga ya, kalian lihat review-review. Kan mungkin di zaman sekarang ini udah ada kos yang memang dipublish di media sosial, yang dimana itu kan ada ulasannya juga ya, mungkin ada kayak berapa rating atau penilaian dari orang, itu kalian bisa jadi bahan pertimbangan juga. Terus kalau tadi kan kalian itu udah dapetin daerahnya, nah kalian ya itu tadi ya, kita lanjut cari tempat tinggalnya ya. Tambahan dari yang pertama tadi, mungkin kalian juga bisa cari kos atau rumah kontrakan yang akses ke transportasi umum itu mudah, karena kan kalau kita awal merantau itu pasti lebih sering mengandalkan transportasi umum dulu ya. Jadi cari yang aksesnya mudah. Terus yang penting adalah cari tempat yang memang keamanannya itu terjamin, misalkan kayak ada penjaga atau tuan rumahnya tinggal di area kos-kosan itu ya, atau yang ada CCTV-nya juga. Intinya ada pengaman gitu di kosan itu atau di rumah kontrakannya. Berikutnya, kalian bisa mengenali lingkungan kalian. Nah, ini yang pertama aku lakukan saat sampai. Jadi kayak keliling-keliling gitu teman-teman di sekitar area kos maupun sekitar area kerja gitu. Jadi kayak melihat kira-kira situasi yang aman itu di mana sih gitu. Dan hindari juga ya untuk berkeliling atau keluar di malam hari, apalagi tempatnya itu kecil, terpencil, sempit kayak gitu ya, dan itu kan salah satu target tempat orang melakukan tindakan kejahatan. Selain area sekitar, kamu juga, saran dari aku, survei ya, kalau di siang hari itu bisa lihat di mana sih letak minimarket kayak gitu, karena itu yang aku lakukan. Oh, ternyata minimarket ada di sini, jadi aku pilih tempat yang di sekitar itu biar aksesnya juga lebih mudah ya, dan tentunya itu yang di pusat kota. Jadi kayak apapun yang kamu cari ada di situ ya, cukup hanya jalan kaki aja udah bisa gitu akses semuanya. Mungkin kalau selain minimarket, di mana sih ada kayak puskesmas atau rumah sakit, terus kantor polisi, dan mungkin tempat lain yang kalian anggap penting. Hal ini bisa dibilang penting juga ya, jadi supaya kalian itu ketika dalam situasi urgent atau mendesak itu tahu gitu harus kemana. Berikutnya, kalian bisa menghindari perilaku atau sifat yang bisa memancing tindakan kejahatan. Tentu ya, kalian di perantauan ya jangan buat onar kayak gitu ya, melakukan sikap-sikap yang berdampak buruk ke kalian. Selain itu, kalian juga jangan berpenampilan yang terlalu mencolok gitu ya, yang kayak banyak pakai perhiasan, terus barang-barangnya yang mewah-mewah semua gitu. Nah, itu bisa memancing juga. Dan saat di kamar, ini pengalaman sih sebenarnya, sebelum kejadian itu aku terlalu sering ya mungkin meletakkan barang-barang berharga itu yang mudah dilihat oleh orang gitu. Jadi saat di kos yang dimana kebetulan aku buka pintu terus kayak ada orang lewat, itu kan langsung terlihat kasur ya. Yang dimana kalau dulu aku di kos itu sering kayak naruh laptop, naruh HP, atau kayak naruh uang itu di kasur. Jadi kan orang itu ketika lewat, itu kan ngeliat gitu ya. Dan itu hati-hati aja, kayak bisa jadi target gitu. Jadi saran dari aku, kalau kalian punya barang berharga, taruhlah di tempat yang tidak terlihat oleh orang lain gitu ya saat melewati kamar kalian. Terus berikutnya, kalian bisa menjaga komunikasi gitu ya, atau menjaga sikap dengan orang yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Sebenarnya kalau kita pikir ya sebagai perantau di kos gitu ya, yang ada orang lain gitu mungkin tinggal di kamar sebelah gitu, bagus sih kalau kita pikir-pikir
jalin komunikasi gitu kan, kayak ya sekedar ngobrol, say hi gitu. Tapi harus waspadai juga ya, takutnya kalau kalian terlalu akrab gitu atau terlalu membuka diri ya, terus mereka tahu personality kalian seperti apa, dan jika memang mereka memiliki niat jahat yang dimana kebetulan kamu juga ada sendiri gitu ya di kamar, nggak ada orang lain gitu, itu bisa jadi gitu ya akan memancing dia gitu untuk bersikap jahat. Tapi ketika kita menjalani komunikasi dengan baik dengan orang yang ada di lingkungan kita, nah itu juga bisa memberikan dampak positif karena dengan mereka gitu ya kita bisa mengetahui beberapa informasi tentang lingkungan sekitar. Waspada terhadap penipuan dan jangan terlalu percaya dengan orang baru. Nah, ini yang tadi aku bilang ya, seperti yang poin sebelumnya, kalau kita terlalu akrab itu kadang ya ujung-ujungnya itu minjem duit gitu teman-teman. Yang apalagi kalau nggak dikembalikan. Karena aku juga pernah bertemu teman gitu ya, memang kadang kan kalau ada event gitu bertemu gitu, cuman nggak akrab banget gitu, kayak hanya sekedar komunikasi untuk hubungan kerjaan aja gitu. Tapi tiba-tiba minjem duit dan nominalnya nggak sedikit ya menurut aku gitu. Apalagi aku kan di perantauan, aku juga butuh uang, kala itu aku juga harus menabung. Jadi ya kita harus juga pandai untuk mengatakan tidak gitu. Bukan berarti kita nggak mau kasih, tapi kita juga butuh. Menghindari tempat-tempat beresiko. Ini sebenarnya mirip juga kayak poin-poin yang sebelumnya tadi aku bahas. Usahakan kalian gunakan jalan utama ya jika ingin ke suatu tempat. Jika kamu kayak merasa nggak nyaman atau ada sesuatu yang mencurigakan, ya udah deh, mending jauh-jauh aja gitu. Cari tempat yang kamu rasa lebih aman. Berikutnya adalah kalian bisa menggunakan teknologi untuk keamanan kalian. Ini mungkin agak terkesan sedikit ribet ya untuk dilakukan, tapi ini juga sebenarnya bagus ya untuk jaga-jaga supaya diri kalian itu dalam keadaan selamat. Nah, misalkan kalian ingin pergi ke suatu tempat yang jauh gitu ya, yang kayak kalian itu nggak tahu di mana gitu ya, apalagi kayak di daerah-daerah gitu kan. Ya, kalian bisa kirim aja live location ke teman kalian gitu. Jadi, biar teman kalian itu juga memantau pergerakan posisi terakhir kalian itu di mana. Selain itu, kalian juga bisa manfaatkan fitur-fitur di HP ya yang bisa melacak keberadaan barang berharga kalian, melacak laptop atau handphone gitu ya. Jadi ketika misalkan dicuri atau diambil ya, kalian bisa melacak dan mengetahui keberadaan dari barang kalian yang dicuri. Nah, mungkin itu beberapa hal ya yang sebenarnya jadi pengalaman aku dan ingin aku sampaikan ke kalian supaya bisa menjadi pelajaran dan terhindar dari hal-hal yang pernah aku alami. Dan ingat, jangan ragu juga kalau kalian butuh bantuan, bisa cari teman terdekat kalian di perantauan atau ke pihak yang berwajib supaya masalah kalian itu bisa terselesaikan gitu. Jadi jangan ragu ya untuk meminta bantuan atau pertolongan. Oke, mungkin sekian video yang dapat aku sampaikan. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.